Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya. Kenapa di Harlah P3 ya AHY ya agak lupa Pak Jokowi agak lupa terhadap AHY. Waktu itu ya Pak Jokowi memberikan statement, memberikan pernyataan bahwa ada calon-calon presiden. Disebutkan ada Pak Prabowo, terus kemudian ada ketua P3 dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan hampir lupa katanya ada AHY di situ. Dan ini menarik begitu kan. Dan bahkan dia mengatakan agak lupa lagi ada yang belum datang. Kira-kira siapa begitu? Entah Anies Baswedan atau Ganjar. Ini yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Tetapi inilah respon AHY usai disebut Jokowi jadi calon untuk di 2024, yakni calon cawapres di 2024. Ini menarik begitu kan. Sontak dia bertepuk tangan ketika AHY disebutkan begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya dari Tempo ya, komentarnya respon AHY usai disebut Jokowi calon untuk di 2024 ini. Nggak usah ngarah ini, nggak ngaruh wong, cuma omongan petugas partai. Jadi artinya apa? Ya, karena memang pada hakikatnya kenapa Pak Jokowi hampir lupa menyebutkan nama AHY waktu itu, ya memang sudah disengaja atau apa begitu kan? Ya, yang disebut pertama kali itu adalah Pak Prabowo begitu. Ingin memecah ombak ini. Jelas semua berpotensi bisa jadi capres terkecuali rakyat ya biasa yang konnya miskin. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi di satu sisi kenapa AHY ini ya kemudian kok disebut terakhir begitu dari Pak Jokowi begitu, ada apa lah, inilah politik kita begitu kan. Kalau memang Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar ya menurut saya pribadi salah. Sebenarnya Pak Presiden ya Pak Jokowi seharusnya dia independen melihat ya sanjung semuanya begitu kan. Tapi belum lagi ya Pak Jokowi belum menyanjung terhadap Anies Baswedan begitu. Dan bahkan ya, mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik juga ternyata ya. Ini respon AHY usai disebut Jokowi jadi calon untuk di 2024. Ini dikutip dari Tempo, dia mengatakan begini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ya merespon pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebutkan dirinya salah satu calon presiden ataupun calon wakil presiden ya untuk pemilu di 2024. Pernyataan ini disampaikan saat keduanya sama-sama hadir di Harlah 50 tahun Partai Persatuan Pembangunan P3. Ya, yang disebut pertama kali siapa? Yang disebut pertama kali itu adalah yaitu Pak Prabowo begitu. Setelah itu ada Pak Sandi, terus kemudian ada Erick Thohir, terus kemudian ketua P3, lalu hampir tidak disebutkan yaitu AHY begitu. Ada apa ya? Inilah menjadi catatan penting begitu. Ya, walaupun pada hakikatnya AHY menjadi wakilnya Anies Baswedan tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat bahwa Pak Jokowi mengatakan di luar sana masih ada calon presiden, tidak disebutkan siapa. Bahkan orang-orang sontak mengatakan itu Ganjar begitu. Ada yang mengatakan Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Tetapi perlu diingat inilah catatan demokrasi kita begitu. Saya yakin Pak Presiden Jokowi ya juga memiliki harapan, kata AHY saat ditemui selepas acara yang digelar di CEBSD Banten ya Jumat 17 Februari 2023. Namun AHY menyerahkan ke tindak lanjut atas pernyataan itu ke Jokowi sendiri, termasuk apakah ini ya berarti sinyal dukungan atau tidak. AHY memilih mengomentari pidato Jokowi yang berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan tidak menghadirkan instabilitas.
Kalau berbicara tentang ini ya, alangkah baiknya sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti ini jangan hanya terpancing ya. Orang akan berspekulasi bahwa Pak AHY disanjung, terus kemudian diberikan izin untuk menjadi calon capres cawapres begitu. Tapi perlu diingat, inilah kita harus tahu, kita kembali politisasi itu bisa ada begitu kan, apalagi intervensi begitu. Ini yang tidak di heran ketika Pak Jokowi ya mengendorse sana sini, entah Pak Prabowo, entah Pak Ganjar dan sebagainya begitu. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita bahwa ya kita harus menghormati begitu kan. Sebelumnya 3 partai yaitu Demokrat, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon capres di 2024. AHY pun digadang-gadang jadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Adapun pernyataan disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pembukaan Harlah P3, Jokowi menanyakan langsung kepada P3 ya soal calon yang akan diusung dalam pemilu presiden 2024. Pernyataan dari Jokowi itu langsung membuat kader partai tertawa dan bersorak. Masa ketua partai P3 ya juga digadang-gadang menjadi salah satu calon ya presiden atau wakil presiden. Karena belum masuk survei begitu kan. Ya, tidak menjadi masalah juga begitu. Mungkin ya Pak Jokowi menyanjung itu bagian dari bagian dari aspirasi atau apa begitu kan. Tapi aneh juga begitu kan. Ya, mending seharusnya ya Pak Jokowi mau menyebutkan si A, si B dan si C ya terserah begitu kan. Tapi jangan sampai P3 kepedean begitu. Karena di sini hadir semua capres cawapres ya, kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Harlah 50 tahun P3 di WSD ya Tangerang, Banten, Jumat 17 Februari 2023. Bahkan yang saya kenal Pak Prabowo, yang saya tahu juga Erick Thohir, Pak Sandi, ada juga Pak Mahfud. Kata Jokowi menyinggung 4 orang yang semuanya adalah menteri di kabinet. Namun acara ini tidak dihadiri oleh menteri kabinet saja, tapi juga dipimpin partai politik yang bukan pendukung pemerintah. Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, ujar Jokowi merujuk pada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ya hampir tidak disebutkan begitu. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan tidak diperhitungkan begitu kan? Sengaja mungkin ya. Bisa jadi seperti itu begitu. Ya inilah politik kita harus menghargai satu sama lain begitu kan. Bahkan ini tentu juga ada Ketua Umum P3 ya Muhammad Mardiono. Masih ada yang tidak saya sebutkan, tanya Jokowi. Terakhir Jokowi berpesan bahwa tahun 2024 tinggal setahun lagi. Saya titip kita semua juga stabilitas politik dan keamanan saat ini sangat penting dan diperlukan kita diancam resiko kepentingan global. Menurut AHY pesan ini bukan hanya untuk P3 yang berulang tahun tapi juga untuk semua partai politik peserta pemilu. AHY berharap pemilu nanti bisa berjalan tertib dan melahirkan pemimpin yang amanah. Ini menurut saya pribadi catatan yang sangat luar biasa ya, tapi perlu diingat catatan-catatan Pak Jokowi hari ini terkait dengan stabilitas demokrasi kita harus benahi begitu kan. Apalagi di KPU dan sebagainya dan Bawaslu begitu kan, dikit-dikit tidak etis, dikit-dikit ini dan si B dan si C begitu. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita harus menghargai, apalagi AHY juga tadi disebutkan oleh Pak Jokowi ya, hampir tidak disebutkan, tapi menurut saya pribadi langkah AHY selama ini untuk menjadi calon wapres itu sangat memungkinkan begitu. Karena apa? Karena di satu sisi dia punya elektabilitas dibandingkan Pak Sandi dengan Erick Thohir begitu. Ya pada hakikatnya koalisi-koalisi inilah yang kemudian menunjukkan bahwa ini sangat penting sekali begitu kan, bagi juga diperhitungkan ya AHY ini di koalisi pemerintahan hari ini begitu. Karena apa? Karena bisa saja ya Pak SBY juga mendongkrak ya elektabilitas AHY begitu. Mau tidak mau kita harus ada di situ begitu. Ya wajarlah, karena pada hakikatnya saya mewanti-wanti dari awal bahwa ketika Anies Baswedan berduet dengan AHY itu menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Ya, catatannya adalah bahwa
Pak SBY aja sudah 2 periode, dia sudah tahu bagaimana politik praktis dan strategi politik yang dimainkan begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah politik bisa cair bisa tidak. Yang namanya politik itu ya seperti dulu Pak Prabowo Pak Jokowi ya, kalau di survei-survei banyak yang mengunggulkan Prabowo dan sisa-sisi ada yang mengunggulkan Pak Jokowi. Tapi pada hakikatnya kalah Pak Prabowo begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.